Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam ketemu kembali kepada kita semua pagi hari ini lewat daring, lewat mata pelajaran yang Ibu ampu, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Apa kabar kalian anak-anakku? Ibu harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih belajar melalui daring dan belum bisa bertemu secara langsung tatap muka di kelas, dan mudah-mudahan kita doakan pandemi ini bisa berlalu segera dan kita boleh kembali bertemu di kelas untuk boleh menerima materi. Nah, saat pagi hari ini Ibu akan membawa materi ya dalam pelajaran kita produk kreatif dan kewirausahaan yang materinya mengenai pengujian produk. Nah, yang pertama sebelum kita lanjutkan adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada Ibu buat setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami hakikat pengujian produk. Itu yang pertama, nanti tujuan pembelajaran untuk bab ini. Kemudian yang berikut, mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, dan berikut memahami standarisasi dan sertifikasi produk, dan yang berikut dan terakhir yaitu memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Nah, kita akan masuk di bagian A, pengajuan produk. Yang pertama yaitu hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Jadi artinya harus produk itu diuji coba dulu, itu maksudnya, sebelum dipasarkan. Supaya apa? Supaya tidak ada kendala nantinya. Yang kedua, pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk, ya. Jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, itulah tujuan daripada dilakukannya pengujian produk tadi, ya. Jadi artinya sebelum dipasarkan atau sebelum produk tersebut diperkenalkan ke masyarakat luas, maka produk itu harus dilakukan pengujian, ya. Supaya apa? Supaya tidak mengalami kendala di kemudian hari. Nah, yang berikut adalah bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Jadi itu sebenarnya hakikat sehingga dibuat pengujian produk tersebut. Jadi nanti bagi pemakai atau bagi yang mempersiapkannya itu supaya memiliki hak paten, ya. Hak paten itu berarti diakui dia hak patennya, itu maksudnya. Nah, jadi itu tujuannya apa? Itu adalah sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru nantinya. Makanya harus ada hak patennya, izinnya, ya. Jadi jangan kita tidak kalau misalnya jadi seorang wirausaha harus ada hak patennya. Jangan sampai tidak memiliki hak paten, ya. Kemudian kita lanjut tujuan pengujian produk, ya. Yang kedua, pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan. Antara lain yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. Nah, itu harus pasti, ya. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Jadi demonstrasi berarti diperkenalkan dulu gitu, ya.
Kemudian menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan pinjaman mutu. Nah itu, jadi ada beberapa ini ya tujuan daripada pengujian produk ini. Yang berikut adalah menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Dan yang berikut sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Ya, jadi harus ada perbandingannya. Itu sebenarnya tujuan sehingga diadakannya pengujian produk ini ya. Nah, berikut sebagai sarana perbandingan, ya itu tadi sudah ya, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu harus ada buktinya bahwa memang sudah ada hak patennya, makanya dilakukan pengujian produk. Jangan sampai nanti produk yang kita keluarkan itu bisa menjadi menjadi suatu masalah nanti di tengah-tengah masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsinya. Jadi harus benar-benar memang ada hak patennya ya. Nah, jadi kalau kita lihat penjualan atau produk-produk yang dipasarkan, misalnya di supermarket yang kita jumpai ya, atau di pasar atau di mana, di toko-toko ya, memang sebenarnya harus ada hak patennya supaya apa? Supaya lebih percaya orang, ya. Kemudian yang berikut adalah membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Kemudian membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Ya, jadi bagaimana kita mengidentifikasi atau efisiensi ini adalah supaya biaya yang digunakan dalam proses produksi itu lebih efisien, itu maksudnya. Yang berikut adalah yang ketiga, ya, kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah ya meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Jadi itu kegunaan terjadi sehingga dibuat pengujian produk itu. Jangan nanti sampai misalnya sudah kadaluarsa ya, atau mungkin dibuat kadaluarsanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tapi rupanya produknya memang tidak bisa sampai di situ pencapaian kadaluarsanya. Jadi harus benar-benar uji coba itu. Makanya sehingga itulah tujuan daripada kegunaan sehingga dibuat pengujian produk tadi ya. Yang berikut adalah atau yang terakhir yang Ibu mau sampaikan materi ini adalah memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, merek, nama merek ya, kualitas kemasan produk. Nah, itu. Jadi supaya kita bisa pahami bersama ya, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga. Jadi harganya bagaimana ya, nama mereknya, kualitasnya, kesamaan produk ya. Jadi supaya nanti jangan sampai ada yang salah ya di sana. Kemudian dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Jadi harus dilihat ya sebenarnya kualitas produk itu seperti apa sih. Ya, jangan sampai nanti misalnya kita buat suatu produk atau dikeluarkan suatu produk tapi kualitasnya tidak baik. Itu juga akan membuat masalah nanti di suatu saat. Tapi kalau misalnya ada pengujian produk ini ya, maka nanti kita harus lihat kualitasnya yang bagaimana ya, supaya memang benar-benar bersaing di pasaran. Kemudian memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya konsumen bisa tertarik atau mau membeli atau memakai terhadap produk yang kita keluarkan. Itu juga harus dilihat. Harus dilihat bagaimana produk tersebut. Ya, jadi itulah beberapa kegunaan daripada pengujian produk. Sebelum kita
lakukan pemasaran ya. Jadi itulah kegunaannya. Ada berapa tadi? Yang pertama tadi meningkatkan kinerja produk ya dan kepuasan pelanggan. Kemudian produk akan lebih unggul, dapat mengukur kadaluarsa dan kualitas, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga ya, merek juga kualitas kemasan. Dapat memantau kualitas produk ya, kemudian memberikan gambaran daya terima konsumen. Nah, itulah kira-kira kegunaan pengujian produk. Jadi dari beberapa materi, beberapa hal yang boleh kita pelajari saat ini, yaitu tadi yang pertama, hakikat pengujian produk, kemudian tujuan pengujian produk, dan kegunaan pengujian produk. Ibu harapkan kita boleh memahami dan mengerti. Dan Ibu harapkan juga kalian tetap baca materi ini, video pembelajaran ini walaupun singkat, dan dicatat di buku catatannya supaya tetap bisa kita pelajari berulang-ulang. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan buat pagi hari ini. Tetap semangat buat anak-anakku, jaga kesehatan, stay at home ya. Sekian dan terima kasih.